Jadi apa yang dimaksud dengan menutupi aib adalah yang ditutupi adalah aibnya orang yang baik. Aib orang baik. Begitu ya. Adapun aibnya orang yang fasik, begitu ya. Maka itu justru sebaliknya. Ya, kadangkala lebih baik untuk dibuka. Ya, selama di sana ada hajat, ada masalah untuk membuka aibnya, itu lebih baik untuk dibuka. Contoh tadi apa yang disebutkan oleh Mas Hafid. Ada penipu misalkan, ya, dia ini memang suka menipu orang lain, ya, dan kefasikannya itu karena itu. Maka kalau misalkan kita dapati ada teman kita, ada saudara kita, atau mungkin keluarga kita, atau siapapun, baik orang yang kita kenal ataupun orang yang nggak kita kenal, kemudian dekat-dekat dengan orang tersebut, maka nggak apa-apa kita sampaikan kepada orang tersebut bahwa si fulan penipu, hati-hati. Ya, kenapa kita sampaikan demikian? Karena ada masalah di sana, agar orang tersebut tidak mendapatkan mudarat sebagaimana orang lain yang pernah ditipu. Begitu. Dan ini tidak ada masalah. Demikian pula barangkali ada orang yang suka minum khamr, ya, ada pencuri, ada pezina, nggak apa-apa kita sampaikan. Yang tujuannya adalah itu, agar tidak terkena dampak apa yang telah mereka lakukan dari kefasikannya. Masya Allah. Begitu Mas Hafid. Ya, justru kita malah keliru ya kalau misalnya tidak menceritakan ke orang lain gitu ya, atau ke orang-orang terdekat kita, kalau misalnya dia adalah seorang penipu. Kalau kita diam aja malah kita salah ya. Jadi memang kita harus menceritakannya bahwa dia adalah penipu, sering berbohong, dia membuat kerugian orang lain, seperti itu ya. Selama memang ada hajat dan maslahat. Artinya kalau nggak ada hajat, nggak ada maslahat, untuk apa kita menceritakan aib orang lain yang pada dasarnya dan pada asalnya itu haram. Begitu. Kecuali Mas Hafid, ada kalanya kita menceritakan aib orang lain yang baik, tapi ada kalanya dibolehkan di dalam kondisi tertentu. Misal Mas Hafid mencari alamat si fulan, katakanlah contoh namanya Abdullah. Ya, begitu, namanya Abdullah. Abdullah ini di kampung saya banyak. Misalkan Mas Hafid datang ke kampung saya, misalkan, Mas, punten, saya mau tanya, ya, Abdullah tahu nggak di mana orangnya? Ya, kalau Mas Hafid tanya ke saya Abdullah, sekedar Abdullahnya saja, bingung saya. Banyak. Mau Abdullah yang mana? Pak Ketua RT namanya Abdullah, Pak RW-nya juga Pak Abdullah, ya, tetangga saya juga Pak Abdullah. Abdullah yang mana? Nah, kemudian Mas Hafid tahu bahwasanya ada ciri khas yang dimiliki oleh Pak Abdullah, teman Mas Hafid ini, ya, yang mana dia misalkan, mohon maaf, botak, gitu ya, yang nggak bisa tumbuh rambutnya. Ini kan cacat sebetulnya, aib ya, ya mohon maaf begitu ya. Tapi nggak apa-apa, di kondisi tertentu itu boleh untuk menyebutkan keaibannya.